Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung kapan rekan-rekan ini menonton video ini. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Kami harapkan kalian dalam keadaan sehat dan selalu jaga kesehatan ya. Nah, pada kesempatan kali ini persilahkan kami kelompok 1 dari mata pelajaran e-commerce yang diampu oleh Hidayat. Nah, izin untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, untuk kerja kami sendiri ini memiliki judul yang berjudul Understanding E-commerce. Untuk sebelum itu kami perkenalkan dulu Sidik, Anda Sidibun, Anda Marka Malianti, Mita Oktaviani, Nadila Nuraltifah, dan Raffi Ibrahim. Nah, boleh di next. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini ada 6. Yang pertama itu apa itu e-commerce, yang kedua apa saja manfaat dari e-commerce, yang ketiga apa saja jenis-jenis e-commerce, yang keempat apa saja istilah-istilah dalam e-commerce, dampak positif dan negatif e-commerce, dan yang terakhir bagaimana mengukur keberhasilan e-commerce. Selanjutnya. E-commerce. Butler dan Armstrong pada 2012 menyatakan e-commerce adalah saluran online yang dapat dijangkau seseorang melalui komputer yang digunakan oleh pebisnis dalam melakukan aktivitas bisnis dan digunakan konsumen untuk mendapatkan informasi dengan menggunakan bantuan komputer yang dalam prosesnya diawali dengan memberi jasa informasi pada konsumen dalam penentuan pilihan. WTO juga mendefinisikan e-commerce sebagai produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, atau pengiriman barang dan jasa melalui sarana elektronik. Jadi intinya e-commerce itu bisa disebut perdagangan elektronik atau e-dagang dalam peran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui internet atau jaringan komputer. Next. Mungkin untuk materi manfaat dari e-commerce bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari e-commerce. Nah, di sini dibagi dua, yaitu untuk para pebisnis dan juga untuk para pengguna. Nah, di sini sendiri ada untuk manfaat untuk para pebisnis. Yang pertama, pebisnis ini dapat menjangkau banyak pelanggan karena cangkupannya yang luas dan tidak terbatas, kemudian juga bisa mengurangi biaya operasional perusahaan seperti biaya pemrosesan, biaya pendistribusian, biaya penyimpanan, dan biaya pencarian informasi yang menggunakan kertas ataupun manual. Kemudian yang ketiga dapat mengubah persepsi layanan perusahaan. Jadi dengan mudah perusahaan ini dapat mengubah persepsi para pelanggan dengan cepat dan dengan mudah. Lalu yang keempat, dapat meningkatkan keseluruhan performa operasional. Lalu yang kelima, ada mengurangi kesalahan data dan informasi. Jadi karena ini dengan online, dengan mudah perusahaan dapat meminimalisir kesalahan data dan juga informasi. Kemudian ada meningkatkan layanan, kemudian ada mengotomatisasikan segala proses bisnis yang terdapat, dan yang terakhir ada efisiensi waktu karena tidak terbatas dan biasanya 24 jam. Selanjutnya, ada manfaat e-commerce bagi para pengguna. Yang pertama, dapat melakukan transaksi 24 jam di segala lokasi. Lalu yang kedua, dapat memperoleh informasi dengan cepat dan juga mudah. Yang ketiga, ada mudah dalam mencari produk yang diinginkan. Lalu yang keempat, ada komunikasi cepat dan mudah dengan penjual. Dan yang terakhir, hemat waktu dan juga biaya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. E-commerce terbagi menjadi beberapa jenis sesuai dengan karakteristiknya. Yang pertama ada business to business e-commerce. Business to business e-commerce ini didefinisikan secara sederhana sebagai perdagangan elektronik antar perusahaan. Nah, karakteristik dari business to business e-commerce ini adalah
transaksi yang terjadi melibatkan dua organisasi bisnis dengan menggunakan internet. Yang kedua, ada business to customer. Business to customer merupakan perdagangan antara perusahaan dan end konsumen serta melibatkan konsumen dalam pengumpulan informasi, pembelian barang fisik maupun barang informasi melalui jaringan elektronik. Nah, adapun karakteristik dari business to customer e-commerce adalah informasi yang disediakan bersifat umum. Nah, maksudnya adalah disebarkan tanpa adanya sebuah perjanjian kepada sebuah pihak. Lalu, servis yang diberikan bersifat umum juga dengan mekanisme yang dapat digunakan oleh khalayak ramai. Yang ketiga ada customer to customer. Customer to customer e-commerce ini merupakan perdagangan antara konsumen atau end user dan konsumen atau end user. Karakteristik dari customer to customer e-commerce ini merupakan sebuah transaksi penjualan barang dan jasa dari konsumen terhadap konsumen. Nah, biasanya para konsumen membentuk komunitas sesama penggemar suatu produk, sehingga jika ada yang merasa kecewa dengan suatu produk tersebut, maka akan membagikan sebuah informasi melalui komunitas yang sudah dibuat tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada istilah-istilah dalam e-commerce. Istilahnya itu ada 7. Yang pertama ada digital atau electronic cash, yang mana metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer lainnya. Lalu ada digital money terminologi global, ini untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Lalu ada disintermediation, itu proses untuk memotong jalur perantara. Lalu ada electronic checks. Nah, pada saat ini tuh sedang diuji coba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang dari account cek di bank. Juga ada electronic wallet, itu pola pembayaran seperti Cybercash juga di internet wallet akan menyimpan nomor kartu kredit Anda di hard disk dalam bentuk transkripsi yang aman. Jadi dapat melakukan pembelian-pembelian pada situs web yang mendukung electronic wallet tersebut. Lalu ada extranet, itu sebuah kelanjutan dari perusahaan yang mengkaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Lalu yang terakhir itu ada micropayment, transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa Rp100 hingga puluhan Rp1.000, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafik, game, maupun informasi. Nah, selanjutnya ini ada dampak positif dari e-commerce, yaitu yang pertama ada revenue stream atau aliran pendapatan yang baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Lalu juga yang kedua ada dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Lalu yang ketiga ada menurunkan biaya operasional atau operating cost. Ada juga melebarkan jangkauan atau global reach. Lalu ada meningkatkan customer loyalty. Ada juga meningkatkan supplier management, memperpendek waktu produksi, dan yang terakhir meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada dampak negatif dari e-commerce. Apa aja sih dampaknya? Nah, di sini kita membuat tuh ada 6. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Dan yang kedua, pencurian informasi rahasia yang berharga. Dan yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Dan yang kelima, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Dan yang terakhir itu kerugian yang tak terduga. Oke, bisa di next slide. Nah, materi yang terakhir dari kami yaitu ada mengukur keberhasilan e-commerce. Yang pertama, itu adalah konversi pengunjung toko online dan pembeli. Nah, di sini itu dilakukan bila bisnis e-commerce bisa
bisa memasang perangkat khusus untuk mengetahui siapa sih yang berkunjung ke toko online. Nah, sesudah memasang perangkat khusus, bisa mendapatkan jumlah pengunjung setiap hari, kemudian jumlahnya itu akan dijadikan dalam 1 tahun. Setelah dijumlahkan dalam 1 tahun, kemudian dilakukan perbandingan berapa banyak pengunjung dan jumlah pembeli yang melakukan transaksi. Nah, apakah perbandingannya itu sudah seimbang atau belum? Nah, yang kedua itu adalah hitung keuntungan. Nah, cara selanjutnya setelah mengukur nih seimbang apa belum. Nah, kita tuh menghitung gimana sih keuntungannya. Keuntungan yang dihitung itu selama 1 tahun penuh ya. Nah, cara ini tuh dilakukan dengan menghitung semua pengeluaran yang harus dipenuhi selama 1 tahun penuh, kemudian hitungan berapa uang yang ditaruh di kas toko. Nah, setelah dihitung semua, itu kan pasti bakalan tersisa di kas toko. Nah, angka pendapatan dari selisih penjualan dan pembelian akan dapat keuntungan. Nah, keuntungan itu yang bisa dijadikan kayak ditentukan gitu. Berarti bisnis ini tuh merugi atau untung gitu. Kalau misalnya minus berarti rugi. Nah, yang ketiga itu bertambah nilai pertambahan pelanggan. Berapa nilai pertambahan pelanggan. Nah, caranya itu dengan menghitung berapa sih jumlah pelanggan yang tumbuh setiap tahunnya. Jika bisnis baru masuk tahun pertama, maka hitung dengan perbandingan target pelanggan yang sudah dirancang. Nah, kalian tuh bisa mengetahui nilai dari jumlah promosi yang kalian sebarkan tuh berapa gitu, dan jumlah pelanggan yang menggunakan manfaat promosi kalian, bisnis kalian tuh berapa. Dan yang terakhir itu jumlah pelanggan yang memanfaatkan sistem online. Nah, cara yang terakhir itu biar tahu ya berapa sih jumlah pelanggan yang memanfaatkan sistem promosi kita. Meskipun metode yang kita jalankan itu ada 2 metode kayak toko online atau toko fisik, pasti tentunya kita harus tetap dapat menghitung gimana perbandingan pelanggan yang bisa menggunakan atau memanfaatkan sistem online dan toko fisik kita gitu. E-commerce itu pada dasarnya memang lebih cenderung menggunakan online atau digital, sehingga jumlahnya itu pasti lebih banyak dan cepat tumbuh pada sektor digital. Oke, bisa di next slide. Oke, teman-teman, mungkin cukup segini aja presentasi dari kelompok kami, kelompok 1 ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang harus didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.